di episode sebelumnya, Lindong berduel dengan Lin Langtian dan Lindong berhasil mengalahkannya. Lin Langtian pun saat ini masih sangat kesal kepada Lindong. Di situ ia hanya bisa berkata, "Sialan, itu benar-benar. Bahkan membuat Pak Tua Chenmu merasakan bahaya. Sial, kenapa? Mungkinkah karena jiwa yang berada di dalam tubuhnya?" Kodam Lin Langtian pun balas berkata, "Lin Langtian, aku sudah tidak bisa merasakan gelombang jiwa iblis itu. Jadi aku tidak tahu itu seperti apa. Tapi meskipun kau memiliki warisan sekte silat bumi, kurasa masih sulit bagimu untuk membunuh Lindong. Lepaskan saja dia kali ini. Yang lebih penting sekarang adalah mendapatkan warisan 4 sekte misterius." Meskipun sekte silat bumi dikabarkan menjadi kepala pelindung 5 kepala sekte, jika dibandingkan dengan 4 sekte misterius kuno, masih ada perbedaan kekuasaan. Jika kau mendapatkan salah satu warisannya, kau pasti bisa menekan Lindong. Maka dia tidak akan sebanding denganmu. Lin Langtian pun kini merasa sangat terpukul dengan perkataan kodamnya itu. Tapi mau bagaimana lagi? Lin Langtian tak bisa melakukan apa-apa lagi. Ia pun kini terpaksa membalikkan badannya dan maus. Ia pun akhirnya kabur dari situ. Melihat hal itu, Lindong pun berkata, dia berencana mundur untuk sementara waktu ya. Sepertinya dia juga menuju 4 sekte misterius. Kan sudah aku katakan sebelumnya, aku tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan kedua untuk melarikan diri. Sin lalu beralih di alun-alun kuno. Terlihat di situ ada sebuah pusaran. Lindong pun menilai kalau pusaran itu seharusnya akan mengantarkan ke reruntuhan. Sementara tempat itu pun kini sudah didatangi oleh banyak orang. Lindong pun juga melihat beberapa orang yang pernah ia temui sebelumnya. Di antaranya Liu Bai dan Mo Hongling, dan juga Tianzhen yang bersama 2 orang rekannya. Lindong pun mulai mengamati 2 orang di dekat Tianzhen. Di situ ada seorang dengan tubuh besar dengan penampilan manusia purba dengan kapak di belakangnya. Yang satu lagi, seorang dengan tubuh kecil dengan penampilan seperti kucing. Lindong pun lanjut berkata, tentu tubuh orang ini tidak lebih lemah dari Xiaoyan. Dan ada aura yang sangat liar dan ganas yang terpancar darinya. Lindong pun lanjut mengamati satunya dan berkata, orang ini juga tidak terasa seperti orang baik. Gelombang yang dia keluarkan juga tidak terasa lemah. Tapi ukurannya memang terlihat agak kecil. Apakah kedua orang itu merupakan master kuat lainnya dari kawasan berat laut? Dan kini mata Lindong dan ketiga orang itu pun saling bertatapan. Lindong pun lalu juga melihat Lin Langtian di situ. Dan mereka pun kini saling menatap satu sama lain. Tapi Lin Langtian pun segera memalingkan wajahnya. Sementara kini, orang gondrong yang dulu pernah bertemu dengan Lindong, yang ternyata namanya adalah Yan Shen. Ketika melihat Lindong, dia pun berkata, sepertinya kau punya beberapa musuh. Kau telah mengalahkan Sikun, jadi kau pasti sudah mendapat kunci kunonya kan? Itu berarti kau punya 2 kunci. Hehe, menarik. Aku khawatir kau akan mengalami banyak masalah. Mari kita lihat, apakah kau memiliki apa yang diperlukan untuk melewati mereka. Ia pun lalu berbalik dan mulai menerobos pusaran di situ. Liu Bai yang melihatnya pun berkata, si tangan Pluto Yan Shen, aku tidak pernah menyangka seorang seperti dia akan datang untuk bergabung dalam perburuan harta karun kuno ini. Liu Bai pun kini juga segera mengajak rombongannya untuk segera memasuki pusaran itu untuk sampai di reruntuhan. Orang-orang di situ pun kini tampak bersemangat. Wajah-wajah ragus pun mulai tampak dari mereka. Reruntuhan 4 sekte misterius tepat di depan kita, ucap mereka. Akan tetapi, terlihat seseorang di situ tiba-tiba saja dikejutkan oleh suatu dengan sebuah penghalang di depannya. Dan serak-serak. Tubuh orang itu pun tiba-tiba tercincang dengan mengenaskan. Lindong yang melihatnya pun berkata, apakah mereka kehilangan akal karena mereka terlalu bersemangat? Lindong pun kini juga segera mengajak Xiaoyan untuk segera menerobos pusaran itu. Saat keduanya bergegas masuk, mereka juga menyadari kekuatan ganas di ruang itu. Jika mereka terkena itu, bahkan tubuh Mas Nirwana pun akan hancur. Setiap kali retakan muncul, Lindong akan membawa Xiaoyan untuk bersembunyi. Bahkan jika dianggap berbahaya, mereka akan melewatinya dengan sangat berhati-hati. Lindong pun kini mulai melihat berkas cahaya dan dreng. Lindong pun kini telah sampai di tempat yang berbeda. Lindong pun langsung mengamati tempat itu sambil berkata, apakah ini reruntuhan 4 sekte misterius? Di mana tempat itu seperti aula terbuka.
dengan 4 gerbang yang berjajar di salah satu sisi. Melihat hal itu, orang-orang menjadi sangat berhasrat dan berkata, "Hehe, apakah itu tempat warisannya berada?" Aku mau warisannya," ucap orang-orang itu. Dan tiba-tiba saja, seseorang pun langsung melompat sambil merilis kekuatannya. "Aku duluan, biarkan aku melihat apakah ada warisan lebih dulu," teriaknya. Dan keluar. Ia pun segera menembakkan tenaganya ke salah satu gerbang 4 sekte rahasia. Tapi tiba-tiba saja, dari gerbang itu muncul sebuah gelombang yang mengejutkan. Orang itu pun jadi kaget dan berkata, "Apa? Aku tidak bisa meledakkannya." Dan wah, orang itu seketika muntah darah dan keluar. Orang itu pun kini terlempar dan tiba-tiba saja kini muncul petir-petir yang mengerikan yang langsung mencapi-capi orang itu. Orang-orang pun jadi miris melihatnya. Sambil memandang gerbang itu, Lindong pun berkata, "Warisan 4 sekte misterius mungkin ada di balik 4 pintu perunggu itu." Dan kini terlihat tubuh orang yang kesetrum tadi kini benar-benar hancur di udara. Lindong pun berkata di dalam hati, "Sepertinya hanya dengan membuka pintu perunggu ini, aku akan mendapatkan warisannya." Dan kini orang-orang yang melihat kejadian itu seketika menjadi ketakutan dan putus asa. Dan tiba-tiba saja kini muncul suara Lin Langtian yang mengatakan, "Hei semuanya, apa kalian tidak penasaran bagaimana cara untuk membuka pintu perunggu ini?" Orang-orang pun kini jadi terkejut dan langsung menghadap ke Lin Langtian. Lin Langtian pun lanjut berkata, "Semua pintu ini tidak dapat dibuka dengan paksa. Karena untuk membukanya, kau harus punya kuncinya. Dan kunci pintunya adalah 4 kunci rahasia." Mendengar hal itu, seketika semua orang pun langsung memandang Lindong dengan bengis. Karena mereka semua tahu kalau Lindong mempunyai kunci itu. Lin Langtian pun dengan liciknya lanjut berkata kepada semuanya, termasuk kepada para master tingkat tinggi di situ, "Rasa dia punya lebih dari 1 kunci di tangannya. Dia telah mengalahkan Sikun. Jadi kunci rahasia milik Sikun pasti berada di tangannya. Ayo kita serang bersama dan ambil 1 kunci rahasia dari tangannya. Bagaimana?" Mendengar hal itu, pandangan Tianzhen pun kini menjadi sangat berhasrat kepada Lindong. Sedangkan Liu Bei pun kini mengeluarkan kunci rahasianya dan berkata, "Kunci rahasia ya? Aku menemukan kekaisaran purba ketika aku datang ke sini. Sepertinya sih aku tidak terlalu membutuhkannya juga." Sedangkan Yang Shen kini ternyata juga memiliki kunci rahasia kuno dan ia pun juga berkata, "Jadi aku hanya mengambil kunci ini dari mereka." Di mana kunci yang dibawa Yang Shen ini ternyata ia rebut dari kekaisaran jurang kematian. Melihat hal itu, Lindong pun kini berkata di dalam hati, mereka mungkin sudah menebaknya. Jadi mereka menunggu reruntuhan harta karun kuno terbuka, kemudian mengambil kesempatan untuk mengambil kunci-kunci itu dari kekaisaran-kekaisaran itu. Aku tak menyangka mereka berdua bisa melakukannya. Dan kini, Yang Shen pun mulai melangkah maju dan berkata, Lindong, sepertinya kau punya banyak musuh ya. Kan pernah aku katakan sebelumnya, suatu saat kau akan menyesalinya." Lin Langtian pun juga menambahkan, "Lindong, jika kau tidak mau mati di sini, serahkan saja kuncinya dengan patuh. Tak peduli apa yang kau punya, dengan sekelompok orang sebanyak ini yang melawanmu, kau pasti akan mati." Melihat hal itu, orang-orang pun kini jadi berkata, si Lindong ini benar-benar membuat 3 penguasa akan melawannya. Rombongan Tianzhen, ketiganya memiliki kualifikasi untuk menerobos kesengsaraan nirwana yang ketiga. Dengan tim ini, hampir semua orang di sini akan merasa ketakutan. Manusia kucing pun kini mulai angkat bicara. "Hei Lindong, kau punya 2 kunci rahasia di tanganmu. Kau hanya perlu menyerahkan 1 saja dan kami tidak akan mengganggumu lagi." Mendengar hal itu, Lindong pun cukup terkejut. Ia pun jadi berpikir dan berkata, "Sepertinya ada 2 pilihan sekarang. Yang pertama, menyerahkan kuncinya dan membiarkan salah satu dari 4 orang itu pergi. Maka aku bisa bertarung dengan sisanya. Pilihan kedua yaitu tidak akan menyerahkan kuncinya, lalu bertarung dengan ke-4 orang itu." Terus apa bedanya? Lindong pun kini dengan santainya menunjuk Xiaoyan dan berkata, kan ada 2 orang di sini. Jadi 2 kunci ini mau kupakai semua.
Jelas perkataan berani Lindong itu menggembarkan semua orang di situ. Manusia kucing yang bernama Musou pun jadi terbelalak dan berteriak, "Dasar bocah tak tahu diri." Sedangkan Tianzhen pun balas berkata, Musou, kenapa repot-repot bacotin dia? Orang ini memang dikenal dengan kesombongannya. Dia pikir dia punya keahlian dan berani naik ke kepala kita. Jika kita tidak memberi pelajaran pada orang seperti dia, kita akan ditertawakan. Lindong pun segera menyerahkan salah satu kuncinya kepada Xiaoyan dan berkata, "Xiaoyan, nanti jika kau punya kesempatan membuka pintu perunggunya, masuklah dan ambil warisannya. Harta ini hanya untuk saudaraku sendiri. Jika orang-orang ini menginginkannya, mereka bisa pergi ke neraka." Xiaoyan pun menjawab, "Oke kakak." Xiaoyan pun kini memegang tongkatnya lebih kuat dan mulai memancarkan energinya, pertanda kalau ia sudah siaga untuk bertarung. Lindong pun kini berkata, pertarungan berikutnya mungkin akan menjadi yang paling sengit setelah aku menginjakkan kaki di medan perang kuno ini. Dan kini Lin Lantian pun berkata, karena dia mengabaikan peringatannya, ayo kita bertarung mengenai bagaimana dan siapa yang akan mengambil dua kunci rahasia kunonya. Mari kita tunggu sampai kita mendapatkan kunci rahasia kunonya, lalu memutuskannya. Bagaimana? Rekan Tianzhen pun kini juga berkata, "Lindong, cukup sudah keserakahanmu, atau kau tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya." Mendengar hal itu, Lindong pun dengan santainya berkata, maaf ya, tapi aku mendapatkan semua ini dengan mempertaruhkan nyawaku. Jika kau ingin mengambilnya, itu tidak akan mudah. Dan kini, si badan besar itu pun mulai mengeluarkan energinya sambil berkata, "Jika memang begitu, maka aku hanya bisa mengalahkanmu, lalu mengambilnya sendiri dan keluar." Tianzhen dan kedua rekannya pun kini telah mengerahkan api tempurnya, disusul dengan Lin Langtian. Sehingga kini terlihat api tempur dari keempat master tinggi itu sangat besar, membuat semua orang di situ pun melangkah mundur. Dan kini, Xiaoyan pun juga tak mau kalah. Ia pun juga langsung mengerahkan seluruh energinya. Seketika kini terlihat muncul sosok macan hitam brewok raksasa. "Bunuh!" teriaknya. "Iya!" Xiaoyan pun akan maju, tapi Lindong pun segera menghentikannya. Xiaoyan pun jadi keheranan. Lindong pun lanjut mengatakan, "Kan sudah kubilang sebelumnya, akan kupertaruhkan nyawaku demi kunci kuno ini." Lindong pun mulai mengerahkan energinya dan berkata, "Jika kalian ingin aku untuk menyerahkannya, itu mungkin tidak semudah yang kalian pikirkan." Tianzhen pun dengan tampang benih sebalas berkata, "Hei, kau pikir kau pantas berkata begitu? Aku tidak percaya kau bisa melarikan diri kali ini." Lindong pun kini tiba-tiba saja mengeluarkan kedua tombaknya. Xin lalu beralih flashback. Saat itu Lindong sambil membawa tombaknya mengatakan, "Ini benar-benar tombak yang bagus." Xiaode pun lalu berkata, "Tulang buaya kuno surgawi normalnya lebih kuat dari harta jiwa takdir, dan material tombak tulang ini sangat langka. Jadi jelas ini adalah harta asli buaya surgawi. Beberapa jiwa iblis menyatu ke dalam tombak tulang ini. Jika kau menghadapi bahaya di masa depan, kau bahkan mungkin dapat menggunakan jiwa iblis yang tersisa untuk mensummon jiwa iblis buaya surgawi ini untuk menggunakannya bertarung untukmu, Lindong." Lindong menjadi kaget dan berkata, "Oh, mensummon harta jiwa iblis buaya surgawi? Emang bisa?" Xiaode pun menjawab, "Tentu saja. Tapi itu ada harganya, seperti pengorbanan darah atau semacamnya." Lindong pun terkejut lagi dan berkata, "Pengorbanan darah dengan darahku? Kau terlalu melebih-lebihkan kemampuanku ah." Xiaode pun sambil membuka catatannya lanjut berkata, "Jika kau ingin mensummon jiwa iblis buaya surgawi, kau akan membutuhkan jiwa dan darah binatang iblis besar yang kuat. Dia sangat kuat, bahkan melebihi keranaga surgawi. Sedangkan jiwa dan darah yang kau miliki itu sesuai dengan persyaratan ini." Lindong pun jadi agak terkejut. "Oh," ucapnya. Dan kini Lindong pun melihat tombak di tangan kirinya dan berkata, "Ini adalah tombak sisik kuno surgawi. Tombak sisik kuno memiliki status jiwa dan darah naga. Jiwa dan darahnya dapat mengeluarkan jiwa iblis surgawi pada tombak. Tapi setelah mengambil darahnya, harta jiwa tingkat tinggi ini hanya bisa terbuang sia-sia. Harta jiwa tingkat tinggi ini
akan menjadi tak berguna dan hanya bisa terbuang sia-sia. Lindong pun tanpa pikir panjang segera mengeluarkan darah dari tombak sisik naga dan segera mengalirkannya ke tombak tulang buaya surgawinya. Ia pun lalu berteriak, "Pengorbanan darah!" Seketika, tombak tulang buaya surgawi pun langsung menyala merah dan mulai bereaksi. Semua orang pun kini mengamati hal itu. Tianzhen pun kini mulai berpikir, apakah Lindong akan mengeluarkan kartu asnya? Ia pun segera berteriak, "Hei, bocah ini punya banyak gerakan aneh. Jangan beri dia banyak waktu. Ayo cepat serang dia." Dan maduar. Tianzhen pun dengan cepat melesat dan lanjut menyerang Lindong. Tapi ketika tenaga dalam Tianzhen itu hampir mengenai Lindong, tiba-tiba saja, boom. Kini Xiaoyan pun segera pasang badan dan menahan serangan itu. Jelas hal itu mengagetkan Tianzhen. Tianzhen pun segera berteriak kepada rekan-rekannya, "Kalian bertiga, Lindong tidak bisa terus-terusan dibiarkan. Jika kita membiarkannya begitu saja, aku khawatir yang menyesal adalah diri kita sendiri." Lin Langtian pun dengan penuh semangat segera bersiap dan berkata, jika benar-benar tertarik pada warisannya, kalau begitu lebih baik. Ayo cepat beresin Lindong lebih dulu. Dan maduar. Kini ketika orang itu mulai meluncur dengan deras untuk menyerang Lindong, masing-masing dari mereka segera mengerahkan jurus andalannya masing-masing. Pria bertubuh besar pun mulai menyabetkan kapaknya, kapak penghancur gunung. Sedangkan Musou kini melancarkan telapak kucing liar dan Lin Langtian merilis 8 pukulan kaisar penghancur dan maafut. Jurus itu pun dengan bentuknya masing-masing mulai melesat untuk memusnahkan Xiaoyan. Menghadapi hal itu, Xiaoyan pun segera mengeluarkan transformasi Dewa Iblis Surgawi, raungan harimau. Mak benar. Jurus-jurus itu kini mulai bertabrakan. Seseorang pun berteriak, orang ini tidak mungkin bisa memblokir serangan itu. Tapi betapa kagetnya orang itu ketika ia melihat Xiaoyan ternyata benar-benar bisa memblokirnya. Ia pun lanjut berkata, "Tunggu, dia ternyata memblokirnya." Orang yang lain pun juga berkata, "Astaga, tubuhnya kuat sekali. Tapi dia benar-benar hanya fokus untuk memblokir serangannya." Melihat hal itu, Tianzhen pun kini mulai tambah merasa tertantang. Ia pun segera meningkatkan serangannya dan berkata, "Mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa melakukannya." Tianzhen pun kini melompat dan tambah menekan Xiaoyan. Ia pun mengeluarkan pukulan api serigala dengan sangat banyak dan duat. Xiaoyan pun kini dengan sekuat tenaga menangkis semua serangan itu. Xiaoyan pun dengan susah payah kini memutar-mutarkan tongkatnya dengan lebih kuat lagi. Dan sambil melirik Lindong, ia pun berkata, "Aku masih harus mengulur lebih banyak waktu untuk kakak." Serangan-serangan itu semakin deras. Akan tetapi, Xiaoyan saat ini terus berusaha mati-matian menangkis serangan yang membabi buta itu. Orang-orang pun kini jadi geger melihatnya. Mereka pun berteriak, "Astaga, dia benar-benar dapat bertahan selama ini, menahan semua serangan kuat yang bertubi-tubi. Jika dia terus bertahan begitu, nyawanya akan terancam. Dia mempertaruhkan nyawanya. Duat. Ledakan yang terus-terusan itu membuat Xiaoyan pun kini terpental dengan keadaan yang sudah terluka. Tianzhen pun dengan bangganya berkata, "Hei, kau memang bocah sembrono. Apa kamu mau lagi, ha?" Dan kini, tiba-tiba saja, seseorang pun menepuk pundak Xiaoyan sambil berkata, "Biar aku saja." Dan ternyata itu adalah Lindong yang sudah bersiap dengan tombak tulang buaya surgawinya yang telah berevolusi menjadi tombak tulang buaya super yang tentunya kuat, hebat, luar biasa dan sangat mematikan. Dan cerita pun bersambung.